Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya di channel Dayah Online Aceh News. Dimana teman-teman, kemarin ada sebuah video yang viral. Seorang ustadz di Pulau Jawa, dalam sebuah ceramahnya atau kajiannya, dia menyampaikan sebuah pernyataan yang kontroversi. Kenapa tidak? Pernyataan dia bahwa bencana di Aceh terjadi karena Aceh ini meminta merdeka, ingin pisah dari NKRI. Lantas netizen di Indonesia, tidak cuma di Aceh, memberikan respon tentang video tersebut dengan respon yang berbeda. Ada sebagian respon yang mendukung pernyataan Ustadz itu. Tentu respon-respon seperti itu ya penuh dengan sentimen karena kebencian mereka terhadap Aceh. Ada juga netizen yang menganggap bahwa itu diutarakan, disampaikan oleh seorang ustadz sangat-sangat tidak pantas. Karena apapun alasannya, ketika musibah itu datang, tidak seharusnya seorang yang mempunyai ilmu, apalagi ilmu pengetahuan agama, itu menyampaikan pesan moral kepada umatnya yang bersifat menghujat, menghina, atau mendiskreditkan. Terlepas suatu daerah itu cinta atau tidak kepada NKRI. Namun yang namanya seorang tokoh itu sifatnya dalam setiap ceramah harus merangkul, mengajak bagaimana umat yang sudah bercerai-berai, yang sudah hilang kepercayaannya kepada pemimpin untuk kembali bersatu, kembali dalam pangkuan NKRI. Nah, sehingga setelah viral dan mendapat tanggapan yang beragam daripada para netizen di seluruh Indonesia, akhirnya Ustadz ini teman-teman memberikan klarifikasi, yaitu beliau bernama Ustadz Ahmad Nuryanto Pati atau sering disebut Mbah Moden Gendeng. Ya, jadi setelah viral, lalu mungkin ya banyak netizen yang mencoba menstik videonya di media sosial atau bahkan merespon, membalas, memberikan tanggapan, bahkan mereaction video beliau. Setelah itu beliau pun meminta maaf atas kekhilafan beliau. Nah, jadi ini mungkin teman-teman ya menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, apalagi bagi seorang dai, pendakwah, atau bagi siapapun yang kira-kira bahwa pernyataan kita itu akan menembus ruang publik, akan menyebar di platform media-media. Karena seharusnya siapapun kita di negara ini harus menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Lebih-lebih para pemuka agama. Karena orang akan menilai dari apa yang kita sampaikan, akan mengukur bagaimana karakter kita, bagaimana sifat kita. Nah, sehingga di sini mungkin jadi sebuah pembelajaran bagi kita semua untuk bijak, yang pertama di dalam bermedia sosial, dan harus bisa memberikan motivasi kepada orang lain. Di tengah sebuah bencana, kita dapat memberikan pencerahan yang atensinya mengarah kepada
orang-orang yang berdampak bencana itu menjadi lebih sabar, lebih tabah, dan tidak terpancing emosi. Jadi tidak memantik emosional orang lain ketika kita memberikan sebuah pernyataan. Apalagi misalnya kita menyudutkan, ya, mengatakan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Misalnya ketika disampaikan bahwa Aceh terkena musibah karena Aceh ini menuntut merdeka, gara-gara bendera, gara-gara politik. Oke. Karena di Aceh memang bibit-bibit konflik itu selalu muncul. Tapi harus dipahami bahwa bukan cuma di Aceh musibah ini. Bahkan di Pulau Jawa, di Sumatera, bahkan di berbagai macam belahan dunia. Jadi disitulah letak pemikiran kita ketika berbicara, menyampaikan sesuatu itu harus yang lebih rasional. Misalnya begini teman-teman, kalau misalnya kita sampaikan bahwa orang-orang yang tuntut merdeka itu diberikan musibah, diberikan bencana karena murka Allah, bagaimana dengan Palestina yang hari ini juga ditimpa dengan bencana kelaparan, bencana peperangan, ya, dampak sosial, psikologis anak-anak mereka? Apakah mereka salah berjuang? Nah, disinilah kita harus mampu memilah dan memilih. Bagaimana yang disebut dengan musibah, bagaimana yang disebut dengan bencana, bagaimana yang disebut dengan kutukan, bagaimana disebut dengan azab, bagaimana disebut dengan cobaan. Jadi, semoga saja kita dapat mengambil sebuah hikmah dari pernyataan-pernyataan yang kita sebarkan. Bukan cuma di dunia ini, di akhirat juga kita diminta pertanggungjawaban tentang pernyataan kita. Apa yang kita sampaikan menyinggung tidak perasaan orang lain, ras, suku, bahkan agama tertentu. Nah, jadi tidak ada sebuah ajaran di dunia ini yang membolehkan kita untuk menghujat agama lain. Jadi ini dia videonya teman-teman. Statement kula atas nami Kiai Ahmad Nuryanto Pati selaku Badal Thoriqah Syadziliyah menawi nyinggung manah penggalihipun dulur-dulur Aceh ingkang terkena musibah, wallahi demi Allah lesan kula nek wonten ingkang ngucapane kula salah, dulur-dulur Aceh kula minta maaf. Bukan maksud kula mengatakan dilaknat boten, tujuane kula ayo bareng-bareng membangun Nusantara Indonesia, jangan pernah terpecah belah oleh rong-rongan orang bukan asli Indonesia yang mengatasnamakan demi Islam, demi kejayaan Islam Nusantara tapi memecah belah. Makanipun hari ini beserta seluruh murid-murid Syadziliyah lan tamu sedenipun nek wonten lesane kula Ahmad Nuryanto nek salah kula nyuwun ngapura dumateng dulur-dulur Aceh. Sebagai bukti nek kula minta maaf, hari ini kula melakukan istighosah mujahadah ndongaaken bumi Indonesia Nusantara semoga bencana diangkat dening Allah. Lan khusus dumateng saudara-saudara kula sesami muslim non muslim se-Aceh semuanya pun kula minta maaf akan mendoakan semuanya pun mugi-mugi bumi Aceh diparingi barokah dening Allah Ta'ala lan sedaya kesalahan kula minta maaf diampuni dening Gusti Allah lan nyuwun mapura dumateng para dulur Aceh. Saestu tidak ada paksaan dari manapun, tapi lahir batine kula
Kula nyuwun ngapunten nek wonten statement kula sing kleru, nek wonten pembicara keluar kata dari saya yang keliru, saya minta maaf kepada saudara-saudara kaula yang ada di Aceh. Hari ini Kiai Ahmad Nuryanto mengucapkan, demi Allah kula tarik pernyataan itu dan saya mengakui kesalahan dan tidak ada unsur kesengajaan untuk mengejastiskan atau ngelek-ngelek saudara kita yang terkena musibah. Dari itu hari ini tanggal 14 Januari, harinya hari Rabu, kulon derek nyun pangapunten, minta maaf kepada saudaraku yang di Aceh. Sebagai penembusan kesalahan itu, saya berdoa istighosah di antara seluruh jamaah yang ada di sini, mendoakan khusus bumi Aceh, semoga diberikan keteguhan iman oleh Allah, semua bencana apapun diangkat oleh Allah, diberikan kelebihan, diberikan kebaikan tahun-tahun yang akan datang. Bibarkatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah videonya teman-teman ya. Tentu bagi kita juga tidak mempermasalahkan, tidak membesar-besarkan hal itu. Cuman hal-hal seperti itu menjadi pembelajaran agar kita lebih memahami arti daripada sebuah musibah. Jadi jangan ketika orang ditimpa musibah lalu kita menyampaikan pernyataan yang membuat sakit hati, tersinggung, atau bahkan fitnah, tentu saja. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.